Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Saya mohon maaf, video ini mungkin tidak akan cocok untuk banyak orang. Mungkin ini akan menjadi salah satu polemik yang luar biasa, tapi harus saya sampaikan karena polemik ini justru harus diselesaikan. Saya mengajukan pertanyaan kepada Baraya, seberapa burukkah pesantren di mata Baraya atau seberapa baikkah? Kalau kita misalkan melihat data-data yang ada, maka pesantren itu sebenarnya menampilkan sisi yang cukup buruk, di mana misalkan terkait dengan aktivitas menyimpang, terkait dengan kekerasan, dan terkait dengan pencabulan itu ada di posisi yang atas gitu. Lebih banyak daripada lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Coba kita bandingkan misalkan sebagaimana data yang diajukan oleh JPPI yang menyebutkan bahwa 64% kasus bullying, kekerasan, itu terjadi di sekolah konvensional, kemudian 20% di pesantren, dan 15% di madrasah. Baraya akan menemukan bahwa, di pesantren cuma 20% bandingkan dengan sekolah formal yang sampai 64% gitu kan, berarti pesantren hanya sepertiganya. Begitu, sebenarnya cara membaca datanya tidak seperti itu Baraya. Kalau misalkan kita melihat data secara keseluruhan, jumlah total siswa di Indonesia itu mencapai 53 juta orang. Sedangkan yang di pesantren itu hanya 4,9 juta orang. Artinya jumlah siswa di sekolah konvensional itu sekitar 11 kali lipat lebih banyak daripada di pesantren. Jadi ketika jumlah santri di pesantren itu hanya 1/11, tetapi angka bullying mereka itu sampai 1/3 dari jumlah total, maka berarti kalau Baraya punya anak kemudian dipesantrenin, maka kemungkinan dia untuk menjadi korban kekerasan itu 3 kali lipat daripada di sekolah konvensional, sekolah formal. Itu kan masalahnya. Kemudian kita beranjak, itu yang barusan itu soal bullying, soal kekerasan. Bagaimana dengan kekerasan seksual? Itu sama saja, saya ambil dari Komnas Perempuan. Datanya, kekerasan seksual yang paling banyak di lembaga pendidikan itu yang pertama itu ada di kampus, sekitar 27%, kemudian di pesantren 19%, lalu SMA 15%, lalu 7%-nya itu di SMP. Balik lagi ke data yang tadi ini, posisi 2 hanya 19%, tapi yang di pesantren itu jumlahnya hanya 1/11. Jadi balik lagi, kalau misalkan dikaitkan dengan total keseluruhan, maka kemungkinan putra-putri Baraya yang dimasukkan ke dalam pesantren untuk menjadi korban dari pencabulan itu sekitar 2 kali lipat daripada kalau di kampus kuliah. Begitu. Atau misalkan yang lain lagi terkait dengan penyimpangan seksual. Saya mohon maaf ya, ini dolar kuning kayaknya video saya itu, penyimpangan seksual. Kita tidak memiliki datanya terkait dengan lesbianisme dan homoseksual di pesantren. Tapi kalau misalkan Baraya cukup fobik terhadap istilah-istilah yang seperti itu, maka kita harus menyebut bahwa tidak ada datanya, itu justru menjadi sesuatu yang lebih mengerikan karena data itu disembunyikan. Jadi di pesantren itu, karena banyak laki-laki dan perempuan yang dipisah dalam waktu yang lama dan seterusnya, tapi mereka dikamarkan di tempat yang sama dengan sesama jenis, maka kecenderungan di antara mereka untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan itu menjadi lebih terbuka, menjadi lebih besar daripada ketika Baraya menyekolahkan anak Baraya di sekolah biasa yang tidak berasrama. Nah, ini juga menjadi masalah utama Baraya, jadi silahkan pikirkan sama-sama gitu. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa juga lembaga pesantren yang adalah representasi atau wajah dari Islam atau ide-ide terkait dengan Islam dalam hal pendidikan kok justru malah menampilkan wajah yang sangat buruk? Kenapa bisa seperti itu? Di episode ini kita akan jelaskan masalahnya dimulai dari hal yang paling mendasar. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Jangan salah paham untuk menganggap saya mengeneralisir masalah pesantren ini, karena tentu saja saya sebenarnya juga mengendorse 1 atau 2 pesantren sebelumnya. Tetapi coba silahkan Baraya cek video ini atau gambar inilah. Ini adalah Gus Jafar. Beliau mengecat rambutnya dengan warna-warni, dengan tampilan gondrong yang juga kurang bagus gitu ya. Kemudian yang unik dari beliau itu adalah kemana-mana nggak pakai baju, jarang pakai baju, bahkan ke undangan, bertemu dengan pejabat dan sebagainya itu cuman pakai kolor doang. Kemudian beliau itu suka ngadain konser dangdut besar-besaran di 4 panggung sekaligus, dan di situ beliau bergitar dengan melodi yang aneh, bernyanyi dengan yang aneh-aneh dan lain sebagainya.
Ada banyak sekali keanehan terkait dengan beliau. Beliau juga ngemodif motor, kemudian kemana-mana tuh selalu bawa Fanta. Selalu bawa produk Yahudi itu. Selalu bawa Fanta dan kemudian bawa rokok gudang garam. Luar biasanya dalam hal ini adalah banyak pejabat yang datang ke beliau untuk sowan, banyak orang-orang DPR atau caleg yang datang ke beliau untuk minta berkah dan lain sebagainya. Karena apa? Karena beliau dianggap sebagai wali majdub. Jadi artinya ilmu pengetahuan dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih melampaui daripada kebanyakan orang di dunia. Begitu narasinya. Atau misalkan Baraya cek juga ini adalah Habib Bakar Segaf. Beliau adalah orang yang nampaknya kalau misalkan orang sepintas melihat bahwa beliau itu memang ODGJ gitu. Saya sih juga melihatnya seperti itu karena saya orang awam gitu ya. Ya, maksudnya beliau tidak berpakaian kemana-mana, hanya menggunakan peci dan sarung, kemudian menunjukkan gelagat aktivitas fisik juga yang agak aneh gitu dan lain sebagainya. Tetapi beliau dianggap sebagai wali majdub. Jadi dianggap sebagai memiliki karomah dan berkah dan lain sebagainya. Satu hal yang penting dari dua fenomena ini adalah bahwa dua-duanya dicap sebagai wali di kalangan pesantren. Jadi kalau misalkan orang di luar pesantren mereka bingung, ini kan ya ini ODGJ, kelihatannya ODGJ, tapi kalau misalkan di pesantren Baraya akan menemukan oh tidak, mereka itu adalah orang yang suci, orang wali yang seolah Allah Subhanahu wa taala dibuat seperti itu karena kecintaan yang luar biasa yang tidak terkendali dalam dirinya. Kurang lebih narasinya seperti itu gitu. Nah, inilah yang menjadi salah satu masalah kenapa pesantren itu melahirkan banyak sekali cacat-cacat di dunia pendidikan gitu. Ya, dalam hal ini misalkan, kalau misalkan orang awam melihat ODGJ, maka selesai sudah dia ODGJ. Mungkin diobati, mungkin diisolir, mungkin juga ya jadi bahan candaan. Tapi apapun itu, orang-orang awam akan menganggap ODGJ sebagai ODGJ. Tapi kalau misalkan itu ada di lembaga pesantren, maka kita harus lihat dulu ODGJ itu. Apakah dia termasuk anak kiai, habib, atau bukan, atau orang awam. Kalau dia adalah anak kiai, dia adalah habib, dia apa? Bahkan ketika ODGJ-nya sudah nampak secara eksplisit pun, mereka tetap akan dikatakan sebagai wali. Tapi kalau yang ODGJ-nya itu adalah orang biasa, maka mereka akan disebut sebagai ODGJ biasa. Gila disebutnya, begitu. Nah, ini masalah utama. Jadi dalam hal ini, pesantren itu mensakralkan sesuatu yang profan. Ini penyakit utamanya. Kenapa pesantren tidak berkembang dan lain sebagainya itu karena mereka mensakralkan sesuatu yang profan. Apa yang mereka sakralkan? Misalkan pesantren sendiri. Pesantren itu kan sebenarnya adalah lembaga pendidikan produk budaya manusia Nusantara pada masa lampau untuk bisa mencitrakan bagaimana sistem pendidikan Islam yang berjalan di masa itu. Jadi itu produk budaya. Tapi kalau misalkan kita mengkritik pesantren, hujatannya luar biasa. Anda nggak ngerti apa-apa, ilmu Anda masih terbatas, siapa Anda berani mengkritik dan sebagainya. Padahal mengkritik produk budaya itu kan biasa aja, B aja gitu. Sama seperti kita mengkritik misalkan lembaga pendidikan di Singapura, kita kritik ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan mengkritiknya pesantren, Baraya bisa masuk neraka gitu, atau diancamkan untuk masuk neraka gitu. Produk budaya tapi dianggap sebagai bagian dari agama. Dan karena itu maka semua hal yang ada di dalamnya itu juga harus menjadi suci. Termasuk yang tadi itu, bahkan ODGJ pun menjadi suci. Karena apa? Anak kiai, anak habib. Kalau anak Habib ya pasti Habib juga, atau anak ya atau Gus atau yang semacam itu, begitu. Termasuk kitab-kitabnya, buku-buku kitab itu kan sebenarnya adalah produk buatan manusia di zaman lampau dan itu menunjukkan ekspresi budaya di masa itu. Itu bukan Quran, itu bukan hadis, itu bukan apa-apa. Itu hanya tafsiran logika manusia terkait dengan situasi keberagamaan pada waktu itu. Jadi pada waktu itu bisa saja bagus kitab-kitab itu. Tetapi pada masa sekarang belum tentu. Kan begitu. Nah, iya sering saya ungkapkan misalkan ada kitab-kitab yang sangat disakralkan, tidak boleh dibantah dan sebagainya. Ya emang kenapa gitu. Kalau misalkan kita melihat tradisi modern dalam pendidikan, ya justru sesuatu itu bisa bermakna kalau misalkan kita mampu mengkritik padanya dan mereka bisa bertahan dari situ. Nah, di lingkungan pesantren itu kitab-kitab tidak boleh dikritik karena sakral, karena suci. Karena itulah maka dan karena itulah menjadi tidak berkembang.
Sebenarnya kalau pesantren mau aja untuk membuka diri, dikritik, bukunya dikritik, disalahkan dan sebagainya, itu gak jadi masalah. Sekali lagi itu produk budaya. Tapi kan ya mereka tidak bisa seperti itu. Bayangkan saja Baraya, ketemu sama guru aja kita harus jalan bebek. Jalan bebek seperti budak. Jalan bebek seperti budak, tidak boleh membelakangi dan sebagainya. Jadi semua adab, semua moral, semua etika yang dimaksud di lingkungan pesantren itu bukan soal kebaikan, tapi soal kebaikan kita pada guru. Jadi kita cium kaki guru, sujud di depan guru, kenapa? Itu adab. Apakah itu ada dalam Islam? Tidak. Itu adalah produk budaya masyarakat pada waktu itu di Nusantara yang masih feodal. Tapi kita cenderung untuk mengabaikan itu. Kita langsung aja menjudge bahwa itu adalah bagian dari tradisi Islam yang sakral gitu. Jadi bayangkan sekarang Baraya, yang bukan Islam diperlakukan secara sakral sesuai dengan ciri-ciri keislaman. Akhirnya apa? Akhirnya mereka dinaikkan dan Islam dijatuhkan. Jadi gonggongan ejekan terhadap Islam menjadi semakin masif karena ya itu yang dicontohkan. Ini Islam tuh gini loh, sujud di depan ustadz, cium kakinya, makan bekas makanannya dan lain sebagainya, kan seperti itu gitu. Bahkan ODGJ pun kalau misalkan dia anak ustadz, maka dia harus dimuliakan setinggi-tingginya. Kata-katanya yang paling tidak jelas pun akan dicarikan maknanya. Oh ini gini, misalkan gini ya, ODGJ yang tadi gitu ya, yang wali tadi itu. Dia ngomong bahwa wah Indonesia mah ada di Amerika gitu ya. Itu kan salah. Tapi orang-orang itu akan berusaha sekuat tenaga mengkhianati logikanya untuk ini maksudnya, ini tafsirnya sesungguhnya adalah begini gitu. Ketika ada Habib yang makannya tuh aneh gitu, oh itu sedang berzikir. Jadi orang awam nggak akan bisa lihat. Jadi bagaimanapun kita udah bisa menerka bahwa itu adalah sesuatu yang salah, tapi kemudian disingkirkan. Pokoknya tidak boleh berpikir dengan cara seperti itu, harus berpikir bahwa dia itu adalah orang suci gitu. Jadi pisau okam itu tidak akan berlaku sama sekali di sini gitu. Nah, termasuk juga dalam hal ini kalau ada guru ngajinya atau kiainya, misalkan saya mohon maaf, melakukan pencabulan kepada muridnya, itu semuanya pakai label agama. Dan karena disakralkan, maka santri-santrinya itu tidak memiliki keberanian dan kewenangan untuk melawan. Coba misalkan kemarin, ada santri yang dicabuli oleh gurunya, padahal sesama laki-laki. Si gurunya itu ngomongnya apa? Ini namanya zikir zakar. Jadi untuk mencapai rahmat Tuhan, keberkahan, maka dilecehkan secara seksual dengan judul namanya zikir zakar gitu. Dan kalau Baraya bisa cek semua misalkan kasus pencabulan ustadz terhadap santrinya, itu dilabeli mulai dari itu. Karena apa? Karena guru tuh sakral. Ketika mereka minta hal-hal yang berbau seksual, mereka juga disucikan dan dibenarkan dan diiyahkan. Itu kan, coba kalau misalkan tidak ada masalah yang pensakralan terhadap manusia, pensakralan terhadap hal-hal yang profan, itu sebenarnya udah selesai masalahnya tuh. Nah, ini dilapisi bahkan menjadi lebih besar lagi dengan logika mistik. Logika mistik itu adalah menggantungkan argumentasi kita pada sesuatu yang tidak bisa dibuktikan, pada sesuatu yang gaib. Jadi misalkan kemarin ya, kenapa terjadi kebakaran di Amerika Serikat, di LA? Oh, penyebabnya adalah Donald Trump ngomong ngejelek-jelekin Palestina. Jadi Donald Trump ngomong, dampaknya adalah kebakaran LA. Ini kan sebenarnya nggak nyambung, nggak ada kausalitasnya di sini tuh, nggak ada hubungannya di sini. Bahkan kalau misalkan kita ambil yang lebih nggak nyambung aja, tetap jadi misalkan gini lah. Kalau misalkan Donald Trump memang menjadi penyebab dari kebakaran, kenapa yang kebakarannya itu bukan Israel? Kenapa kebakarannya itu bukan Washington DC? Kenapa kebakarannya bukan Texas misalkan? Yang di situ adalah pemuja Zionis semua. Kenapa LA yang kebakaran? Padahal LA itu di sana banyak sekali muslimnya dan banyak sekali orang yang pro terhadap Palestina. Kan begitu kan mikirnya itu di situ. Tapi kan mereka gak mikir karena logika mistika. Jadi segala sesuatu. Kenapa kamu misalkan belum dapat jodoh terus? Ya karena jodoh saya yang dekat pun diambil sama orang lain lewat guna-guna. Kenapa dagangan kamu itu nggak laris? Ya karena rezeki mah kan sudah ada yang atur. Saya juga sebenarnya ada rezeki yang atur, tapi dia pakai penglaris, saya diguna-guna dan lain sebagainya. Logika mistika itu sebenarnya Baraya sangat-sangat berbahaya. Nah, seperti yang dikatakan Tan Malaka, kalau dia ada di dalam satu bangsa, bangsa itu nggak akan maju selamanya. Kalau logika mistikanya kuat. Kenapa seperti itu? Karena mereka menghilangkan kausalitas logika paling dasar dalam menyelesaikan masalah.
Jadi misalkan gini nih ya, kalau saya dagang bakso gitu ya. Kemudian di sebelah saya ada yang jualan bakso juga. Yang dia laku keras, yang saya tidak laku. Kalau misalkan menggunakan logika formal, saya akan berpikir, kok dia laku, saya nggak laku? Maka kemungkinannya adalah mungkin bakso saya kurang enak, mungkin pelayanan saya kurang manis, mungkin tempat saya kurang strategis, dia ininya lebih gede gitu ya, apanya itu teh, si bannernya, sedangkan saya lebih kecil, kan dia akan berpikir hal-hal yang seperti itu logika formal, sebab akibatnya jelas. Kalau misalkan saya nggak laku, mungkin potensinya adalah pelayanan saya tidak baik. Nyambung kan? Tapi kalau misalkan diajarkan di pesantren logika mistik, kenapa kamu dagangannya nggak laku? Ya karena dia mau menggunakan ini penglaris itu yang ada kucing di gini-gini itu, ya dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Dia tidak menemukan solusi dari dagangan baksonya yang tidak laku. Selamanya aja menjadi seperti itu. Dan itu kan yang diajarkan di pesantren. Coba Baraya misalkan ke pesantren. Sekali lagi gak semua ya, saya nggak mengeneralisir. Saya nge-endorse pesantren di beberapa tempat gitu. Tapi balik lagi, misalkan Baraya datang ke pesantren, apa yang dilakukan? Baraya ngeluh ke sana, Pak, saya tuh banyak utang. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah wirid ini sekian, dalam sehari sekian, sorenya sekian, maka utangnya pasti akan lunas. Pak, saya tuh dikejar-kejar debt collector. Bacakan doa ini. Kalau misalkan ketemu sama debt collector, bacakan ini kepada dia. Dia pasti kayak gitu kan. Pak, saya itu sekarang nggak punya pacar terus. Kenapa ya? Saya tuh pengen punya pasangan untuk digrepe-grepe. Tapi kok saya tidak punya. Oh, kayak gitu. Ini doanya. Nah, jadi wiridnya itu adalah seperti ini. Kemudian melakukan ritual yang begini dan begitu. Itu yang diajarkan di banyak pesantren di Indonesia. Nah, itulah yang akhirnya menyebabkan orang yang miskin selamanya miskin, orang yang berhutang selamanya berhutang. Bahkan saya dibully, dihujat habis-habisan kemarin lalu itu ketika saya mengkritik. Ketika ada orang yang butuh berkah, dia malah pajang foto. Ya kalau pajang foto untuk kecintaan, ekspresi kecintaan ya agak jadi masalah, silahkan itu mah urusan dia gitu. Tapi kalau misalkan itu adalah untuk ngalap berkah, nah tepat disinilah masalah kita. Dan lagi-lagi itu budaya itu hanya dihasilkan oleh budaya pesantren. Makanya kita susah maju. Jadi kalau misalkan kita lihat statistik di Indonesia yang menyebutkan bahwa walaupun muslim di Indonesia mencapai 85%, tetapi penguasaan mereka terhadap ekonomi itu hanya 15%. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau misalkan yang orang-orang non-muslim itu gak kepikiran logika mistika yang sampai sedetail, sejelas, dan semengerikan itu. Kalau misalkan Baraya bangkrut, ya mikir gimana solusinya. Kalau misalkan Baraya dijauhi sama perempuan, misalkan ya mikir bagaimana solusinya. Pikiran-pikiran itu harus melibatkan logika formal, bukan logika mistik. Nah, akhirnya apa? Ketika terjadi di pesantren yang begini dan begitu, ya pakai logika mistik. Apa-apa pakai logika mistik. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena itu tamengnya. Biar tidak dikritik, biar tidak dihujat, biar tidak diapa-apakan. Jadi itu adalah jalur termudah untuk bisa mendapatkan uang yang memadai, yang cukup. Kan begitu. Dan ditambah lagi kalau sudah seperti itu apa? Baraya dieksploitasi. Bisa aja anak-anak Baraya yang masuk ke dalam pesantren itu berujung pada masuk ke mobil carry, kemudian keliling kota bawa kotak amal. Coba yang pakai itu, yang pakai speaker sholawatan, kemudian pakai mobil carry, kemudian ada orang-orang yang ini, nggak ada dari kalangan gereja, itu nggak ada. Itu hanya dari kalangan pesantren. Memalukan, dan ini fakta yang pahit, tapi terimalah Baraya untuk apa? Agar kita bisa menemukan solusinya. Kita tahu itu salah, berarti kita tidak melakukan hal yang seperti itu lagi. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan kita mengkritik itu, karena itu adalah produk dari kebudayaan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Beberapa waktu yang lalu ketika saya lagi naik daun pisang, itu ada seorang konten kreator yang juga adalah seorang santri muda yang nampaknya sudah lama sekali ikut menjadi santri. Dia mencoba untuk mengkritik gagasan dan pemikiran saya melalui video-video di YouTube-nya. Tetapi alih-alih dia mendapatkan perhatian dan persetujuan, dia malah dicaci maki oleh para netizen. Apa alasannya? Karena dia yang sudah nyantri begitu lama, yang referensi kitab kuningnya itu banyak sekali, ketika dia menyampaikan kritik, dia berpose seperti ini kurang lebihnya. Ya jadi gini ya, dengan wajah yang mendongak dan kemudian dengan rokok yang semacam itu.
Ya, tentu saja netizen mempertanyakan bagaimana ceritanya ada santri yang lama sekali belajar kitab kuning, belajar agama Islam dan seterusnya, hanya untuk menyampaikan kritik dia menyampaikan dengan sesuatu yang sepenuhnya tidak beradab gitu, atau adabnya kurang, sambil ngerokok sambil mendongak seperti itu. Beberapa video berikutnya dia memperbaiki diri dan akhirnya dia tampil lebih baik, tampil lebih terbuka dan minta maaf atas aktivitas dia waktu dia mengkritik dan seterusnya yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang baik. Cuman maksud saya adalah selama nyantri dia belajar adab atau enggak? Kenapa dia belajar adab justru dari netizen-netizen yang menghujatnya dalam video itu gitu. Kenapa pada tema-tema yang lain, kenapa pada momen-momen yang lain dia justru malah menampakkan bahwa dirinya itu tidak memiliki adab yang diajarkan oleh pesantrennya dalam kurun waktu yang cukup lama. Kenapa seperti itu gitu. Dan pertanyaan adab ini juga bisa kita lihat, bisa kita cross check, bukan untuk seluruh pesantren, tapi saya percaya ada di antara baraya yang melihat apa yang sama seperti yang saya lihat, yaitu saya lewat di beberapa pesantren dan seringkali menemukan bahwa santri-santrinya ketika keluar dari pondok pesantren itu naik motor, bonceng 3, gak pakai helm, sambil ngerokok, yang seperti itu. Bahkan ada di antara mereka yang masih anak-anak SMP gitu, atau yang seusia dengan itu gitu. Nah, kenapa mereka melakukan seperti itu? Bukankah itu tidak beradab dan bukankah itu tidak sesuai dengan syariat Islam? Kan dalam syariat Islam berarti harus sesuai dengan perintah ulil amri misalkan, yang meminta bahwa orang-orang yang mengendarai di jalan raya itu harus mengenakan helm, kemudian tertib lalu lintas dan sebagainya. Mereka tidak peduli seperti itu. Kemudian soal rokok pernah juga ditegur, kenapa kamu ngerokok dan sebagainya, malah ngajak debat gitu. Kamu tahu nggak, kamu ngajinya di mana sih, ngaji dulu sana gitu. Kamu tuh tahu nggak bahwa hukum rokok itu ada 3, ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan. Kemudian dia jelaskan dalil-dalilnya, kami mendapat, ya tentu saja bukan masalah itu, masalahnya adalah adab. Bayangkan aja kalau misalkan anak seumuran anak SMP naik motor bertiga bonceng tanpa helm, kemudian ngerokok, yang abunya kena pengendara yang lain dan seterusnya, itu kan nggak membuat nyaman gitu. Jadi bukan soal mereka langsung berdebat hukum, tapi itulah pada akhirnya kita menemukan banyak, tidak semua, tapi banyak pesantren-pesantren yang menampakkan adab mereka itu sama sekali kurang baik gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ada potensi bahwa sebenarnya itu bukan pesantren. Sebenarnya itu adalah pesantren palsu. Bagaimana cara mengujinya? Bagaimana cara mengetahuinya? Simak videonya sampai tuntas, jangan mudah tersinggung. Yuk kita mulai. Saya sih sering, tapi apakah Baraya pernah nggak ketika Baraya sedang scroll short YouTube atau sedang scroll TikTok, tiba-tiba ada iklan yang menggambarkan ada beberapa santri dengan wajah yang lusuh dan ekspresi yang sangat kasihan, kemudian ngomong, ya Allah, semoga orang-orang yang nonton video ini akan mendapatkan keberkahan dan rezeki yang banyak. Kami sekarang sedang membutuhkan bantuan karena mushaf Al-Quran kami rusak, kemudian tempat kami belajar juga sudah kumuh dan sebagainya. Itu dieksploitasi, ditampilkan seperti itu secara eksplisit gitu, tentang Al-Quran yang rusak ditunjukkan gitu ya, tentang bangunan yang rusak ditunjukkan secara eksplisit. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk minta sumbangan. Nah, ini kenapa bisa seperti itu? Dan kalau misalkan kita melihat, banyak juga sebelum rame di YouTube itu, banyak di antara mereka yang naik mobil carry, kemudian mobil carry itu sholawatan sambil jalan pelan-pelan, kemudian di kanan dan kirinya keluar orang-orang yang bawa kotak kenceleng dengan tampilan wajah dan pakaian yang lusuh gitu, minta-minta ini adalah untuk pesantren ini, pesantren itu, dan semacamnya. Baraya pernah nggak menemukan fenomena yang seperti itu? Di dalam Islam tentu saja mengemis itu tidak boleh, apalagi mengemis dengan merendahkan diri serendah-rendahnya, apalagi merendahkan simbol-simbol agama gitu. Al-Quran yang lusuh, yang sudah robek diperlihatkan gitu ya, bangunan musola, tempat ibadah diperlihatkan jeleknya dan sebagainya, hanya untuk meminta-minta gitu. Apakah ini bisa menunjukkan Islam? Ya tentu saja dalam Islam itu sangat tidak boleh mengemis-ngemis, kecuali memang ada alasan-alasan yang sangat darurat gitu. Misalkan kita sama sekali tidak memiliki lapangan pekerjaan, atau bahkan kita misalkan memiliki tanggungan utang yang sangat besar dan seterusnya. Oke, mungkin masih dihargai, tetapi sisanya tidak boleh. Jadi bagaimana ceritanya para pesantren-pesantren itu, ini pesantren ya, pesantren yang katanya mengajarkan nilai-nilai dan prinsip Islam, justru malah mengkhianati Islam itu dari dalam. MUI
sejak tahun 2007 atau sebelum itu sudah mewanti-wanti bahwa kami tidak setuju, kami tidak membolehkan kalau ada pesantren yang ngemis-ngemis seperti itu. Kalau misalkan ada masjid di pinggir jalan yang mau direnovasi, kemudian ada orang di tengah jalan ngehalangin sambil bawa jaring seperti itu tidak boleh. Karena apa? Ya karena itu termasuk kategori mengemis gitu. Mengemis untuk apa? Mengemis untuk pembangunan masjid atau untuk pembangunan pesantren. Kalau untuk membangun pesantren ya silahkan pesantren kan itu dimandirikan. Kan kalau misalkan dalam ajaran Islam ya harus mandiri gitu. Lembaga pendidikan itu harus mandiri, harus baik dan seterusnya dan seterusnya. Cuman pas di cross check kenapa mereka mengemis, kenapa mereka nggak diajarin kemandirian finansial dan seterusnya. Ternyata memang banyak di antara mereka ustadz-ustadznya, guru-gurunya yang ngajarin bahwa anak-anak tentu saja belajar matematika itu buat apa? Karena nggak akan dibawa ke akhirat. Belajar biologi itu untuk apa? Karena nggak akan dibawa mati dan seterusnya. Akhirnya mereka nggak ngerti ilmu ekonomi, nggak ngerti ilmu manajemen. Mereka hanya menghafal saja kegiatannya. Dan karena itu maka ketika mereka bikin pesantren, mereka berharap bahwa kalau bikin pesantren yang semacam ini pasti langsung turun rezeki dari Allah, dari Tuhan. Dan akhirnya apa? Ketika rezeki itu tidak kunjung turun juga, akhirnya mereka ngemis ke sana kemari karena mereka tidak tahu bagaimana cara membuat kemandirian finansial, manajemen keuangan dan seterusnya. Ya banyak kan yang seperti itu karena apa? Ya karena mereka meremehkan yang mereka sebut sebagai ilmu dunia. Jadi matematika dan sebagainya disebutnya sebagai ilmu dunia, ekonomi disebutnya sebagai ilmu dunia, gitu adalah fardu kifayah, tidak usah apa. Dan akhirnya mereka kesana kemari hanya menuntut sumbangan-sumbangan dari orang gitu. Dan luar biasanya apa? Memang santri-santri itu mendapatkan sumbangan berupa mushaf yang baik dan sebagainya, tapi pimpinan-pimpinan pesantrennya luar biasanya ada yang mobilnya berderet, mewah semua, rumahnya gedong dan sebagainya. Hasil dari mana? Hasil dari berbagai sumbangan untuk pesantrennya. Nah, hati-hati ini pesantren yang palsu. Karena walaupun pesantrennya asli dalam tanda kutip bahwa dia memiliki sertifikat, bahwa dia memiliki ijazah dan sebagainya, dia tidak menawarkan dan tidak mengajarkan prinsip-prinsip dalam ajaran agama Islam. Seperti yang tadi diajarkan, misalkan yang di awal sebelum intro itu. Ada orang yang belajar pesantren lama sekali, belajar kitab suci lama sekali, belajar kitab kuning lama sekali, tetapi adab aja baru diajarin sama netizen pas mereka bikin video gitu. Karena apa? Mereka belajar adab, tapi adabnya itu bukan adab Islam. Jadi misalkan kalau ketemu guru harus suntangan bulak-balik yang seperti itu, kemudian tidak boleh membelakangi guru. Jadi kalau misalkan ada guru di depan dia berjalannya mundur dan sebagainya, itu ajaran dari Islam bukan? Ya bukan. Dari mana itu? Emang pernah Baraya melihat ada riwayat para sahabat melakukan hal yang semacam itu gitu, atau guru dicium kakinya dan sebagainya? Kan gak ada yang seperti itu. Jadi itu adalah nilai-nilai tradisi dari entah ajaran agama lain, entah budaya yang lain dan sebagainya. Dan itu tidak masalah sebenarnya. Yang jadi masalah itu adalah bahwa tradisi-tradisi itu dikatakan sebagai bagian dari ajaran Islam, bahkan prinsip ajaran agama Islam, bahkan itu adalah adab dalam agama Islam gitu. Padahal ada adab agama Islam itu yang tadi itu sederhana, menghargai orang lain kayak gitu ya, nggak ngerokok kayak gini, saya mengkritik dan sebagainya, enggak kan, itu sederhananya seperti itu. Ya karena apa? Karena banyak sekali lagi ya, banyak sekali pesantren-pesantren yang mengajarkan ajaran Islam yang palsu, atau bahkan pesantren itu sendiri adalah pesantren yang palsu. Saking palsunya, ketika mereka misalkan melakukan ritual-ritual, itu juga nampaknya bukan ritual dari Islam gitu. Banyak di antara mereka. Jadi mereka misalkan ngajarin wirid. Wirid ini itu tuh sebenarnya bukan dari Nabi, bukan dari Tuhan, bukan dari kitab suci, tapi dari leluhurnya. Wiridnya begini dan dikasih kepercayaan. Nanti kalau misalkan kamu wirid ini 1000 kali, maka kamu akan mendapatkan pahala sekian-sekian. Kalau kamu wirid ini pagi dan sore masing-masing 100 kali, maka kamu akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Bahkan sampai ada yang menyebutkan kalau misalkan baca ini maka akan mendapatkan uang sekian ratus juta rupiah. Nominalnya secara eksplisit disebutkan seperti itu gitu. Ada yang 600 juta apa. Kalau misalkan melakukan wirid-wirid atau ritual-ritual yang seperti ini. Kan dalam Islam nggak pernah ada yang seperti itu, Baraya. Jadi itu adalah ajaran entah dari mana dimasukkan ke dalam pesantren, kemudian dikatakan bahwa itu adalah bagian dari agama Islam. Jadi sudah merusak Islam dari dalam, mempermalukannya pula. Dengan apa? Dengan ajaran-ajaran yang kita nggak tahu itu berasalnya dari mana gitu. Nah itu kalau, dan banyak pesantren-pesantren itu yang ngajarinnya tuh yang seperti itu. Nanti kamu wirid sekian-sekian, nanti kamu dapat duit gitu ya. Itu Baraya, Cina-Cina yang di Indonesia yang menguasai 70% ekonomi Indonesia, kekayaan Indonesia, itu nggak pernah bikin wirid-wirid kayak gitu tapi kaya. Karena apa? Kalau mau kaya,
Ya usaha, kalau mau kaya ya kerja cerdas, bukan bikin spekulasi mistik, bukan ngarang-ngarang tentang bagaimana mantra dilabeli Islam kemudian diajarin kepada anak muridnya dan sebagainya, ya gak seperti itu. Tapi justru banyak pesantren palsu yang ngajarin ajaran-ajaran Islam yang palsu seperti itu. Ditambah lagi yaitu kalau misalkan mereka ngajarin sesuatu yang bersifat tradisi Islam, mereka misalkan sebutkan ya itu bukan tradisi Islam, tapi misalkan tradisi Yaman gitu. Ada yang seperti itu. Jadi misalkan Marawis. Marawis sering disebut sebagai tradisi Islam. Bukan, itu adalah tradisi atau adat dari satu masyarakat tertentu di Timur Tengah, yaitu Yaman gitu ya. Nah, boleh nggak kita nyanyi Marawis? Ya boleh. Melestarikan itu boleh, boleh. Tapi jangan sampai disebut bahwa itu adalah tradisi Islam. Kan akhirnya jadi, kan kalau misalkan kita melihat tagunian ibu-ibu gitu ya, dari saya belum lahir sampai sekarang saya usianya, saya ulang tahun kemarin ya, pas pemilu, sampai usia saya sekarang 39 tahun, itu nadanya sama, tek tek dung dung dem, tek tek dung dung dem, tek tek dung dung dung, terek tek tek dung dung dem, gitu aja terus gitu. Nah, kenapa harus seperti itu? Ya itu kan memang harus dilestarikan karena itu adalah Islam daripada K-pop gitu. Ya enggak, yang K-pop juga bukan tradisi Islam, yang itu juga bukan tradisi Islam, itu adalah tradisi dari satu masyarakat di masa lampau. Ya katakanlah yang di Timur Tengah, jadi tolong dipisahkan. Tapi jadi ritualnya wirid yang aneh-aneh, kemudian yang tradisi Islamnya juga katanya yang seperti itu. Ya Islamnya mana? Jadi Islamnya ternyata tidak diajarkan, adab Islam tidak diajarkan, prinsip Islam tidak diajarkan, iman Islam tidak diajarkan. Yang diajarkan itu adalah tradisi-tradisi yang justru dipercaya bahwa itu adalah bagian dari Islam. Dan luar biasanya mereka menggunakan nama pesantren, yang pesantren itu juga akan menggunakan simbol-simbol Islam. Kan kesel gitu. Ya, saya membayangkan seandainya Umar hidup di zaman sekarang, betapa marahnya beliau gitu. Ketika melihat Islam direndahkan oleh kaumnya sendiri gitu, oleh orang Islam sendiri untuk dapat sedekah gitu ya. Tolong kami karena mushaf kami rusak gitu. Bayangkan betapa direndahkannya izah Islam. Dan ketika ditanya seperti itu, ya karena kami nggak ngerti bagaimana cara mendapatkan uang. Kenapa nggak ngerti bagaimana cara mendapatkan uang? Karena pas di pesantren bukan belajar tentang Islam, bukan belajar tentang sesuatu yang lebih prinsipil, tetapi belajar tentang tradisi-tradisi Marawis yang seperti itu ya. Kemudian wirid yang aneh-aneh. Nanti kalau kamu melakukan seperti ini, kamu akan mendapatkan uang segini-segini gitu. Ya, dan ketika misalkan dikritik misalkan ya, itu mereka marah-marah, ngajak debat, ini kitabnya apa. Ada yang lucu juga. Jadi saya pernah juga kan, saya tuh dulu pernah mengkritik juga pesantren. Di antaranya adalah pesantren itu kok kotor gitu. Saya jelaskan bahwa dalam ajaran agama Islam kan kebersihan itu adalah syarat mutlak untuk melakukan ibadah. Jadi kalau misalkan ibadah kita itu mau sempurna, mau baik, ya kita harus terbebas dari najis, dari hadas, dari yang semacam itu gitu kan. Dan karena itu maka kebersihan itu sangat penting dalam Islam. Saya tanyakan kenapa banyak pesantren-pesantren yang kotor gitu kan. Nah itu ada aktivis pesantren yang ngata-ngatain saya itu gak tahu apa-apa, itu offset apa segala rupa. Kemudian dia membantah pernyataan saya, ini di kitab ini ada penjelasannya, di kitab ini. Saya bukan minta pembantahan atas itu, saya minta kenapa itu pesantren-pesantren itu kotor, tunjukkan, coba film di videokan apakah pesantrennya bersih atau enggak, kan itu harusnya jawabannya seperti itu. Jadi mereka menjadi sangat anti kritik, jadi mereka menolak gagasan-gagasan baru. Karena apa? Karena dianggapnya karena pesantren itu pasti seterusnya baik, yang lain itu yang mengkritiknya pasti semuanya, wah itu belum ngaji tuh, oh itu belum ngerti, wah, dan hal yang semacam itu. Kamu ngajinya di mana? Ngaji dulu sana ya, yang kayak gitu kan biasanya pernyataan-pernyataan. Dan karena mereka anti kritik, maka banyak sekali kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan yang terjadi di pesantren itu berulang-ulang terjadi. Salah satu contoh yang sangat fenomenal di Indonesia itu adalah, maaf ya, kasus pencabulan di komplek pesantren. Itu banyak sekali kejadiannya seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena di situ ada hierarki kuasa yang terlalu jomplang gitu, di mana si gurunya mendapatkan wewenang yang sangat luar biasa, sedangkan murid harus diajarkan
patuh pada guru, nanti kalau tidak kualat dan seterusnya dan seterusnya. Ya kan diajarinya yang seperti itu. Nah, karena itu maka itu harus dikritik, itu harus diperbaiki. Tapi ketika mau dikritik nggak mau. Akhirnya apa? Terjadi lagi pencabulan, kekerasan seksual dan sebagainya terhadap santriwati-santriwati yang ada. Ya kan? Nah, kenapa seperti itu ya? Karena tidak mau dikritik gitu. Padahal ya terima aja, kan ini bukan mengkritik agama. Saya di blacklist sama masjid besar di Bandung itu gara-gara saya sering mengkritik Islam. Saya justru mengkritik orang-orang yang menjalankan Islam tapi malah mempermalukan Islam dari dalam, kan begitu. Tapi karena mereka tidak paham ya anti kritik, ya akhirnya seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan kalau misalkan ada kebejatan di pesantren, kalau misalkan ada tindakan asusila dan sebagainya, ya sembunyikan, itu kan aib. Itu aib dari saudaranya kita, itu tidak boleh diumbar-umbar. Ya, jadi malah makin kacau lagi tuh logika berpikirnya. Jadi gini Baraya, dalam Islam itu ada dosa pribadi yang tidak boleh diungkit, tidak boleh diumbar-umbar. Kalau misalkan diumbar disebutnya gibah. Contohnya, Baraya misalkan melampiaskan hasrat seksualnya kepada seekor ayam, gitu kan. Nah, kemudian ketahuan sama temen. Nah, si temen itu gak usah ngumbar-ngumbar itu gitu. Karena apa? Karena itu aib. Karena apa? Itu dosa pribadi. Maksudnya tidak ada manusia yang lain yang mendapatkan kerugian dari itu gitu. Selama tidak ada tuntutan yang sudah selesai. Nah, tetapi kalau misalkan dosa itu adalah dosa sosial, misalkan Baraya korupsi, itu kan dosa sosial. Baraya mencuri, Baraya harus dikatakan kepada orang lain bahwa Baraya mencuri, bahwa Baraya korupsi. Karena apa? Itu dosa sosial. Baraya harus masuk ke pengadilan, bukan ketika Baraya mencuri atau misalkan melecehkan orang lain ya, dan lain seterusnya gitu ya. Kemudian, oh jangan diumbar-umbar, itu aib. Ya bukan, itu dosa sosial, itu justru harus diajukan ke pengadilan, digibahkan, diomongin kemana-mana, dikasih tahu bahwa orang ini melakukan ini. Tapi kalau misalkan dosanya itu adalah bersifat pribadi, ya tolong disembunyikan. Nah, pesantren-pesantren banyak diantaranya atau ustadz-ustadz atau oknum-oknum ya yang semacam itulah, mereka melakukan tindakan asusila, kemudian mereka bilang bahwa ya tindakan asusila yang melibatkan korban gitu, sampai ada yang hamil, ada yang apa segala rupa, itu malah si korbannya tolong pulang aja ya ke kampung, tapi jangan bilang siapa-siapa, ini kan aib ya. Jadi sudah aja ya, yang itu sudah lupakan saja, ini aib masa lalu, tidak usah dibongkar-bongkar lagi. Banyak yang seperti itu. Banyak anak-anak santri-santri yang di pesantren itu pada akhirnya juga melakukan aktivitas yang tercela di sana ya karena seperti itu gitu. Kenapa? Tidak bisa dikritik. Jadi saya menekankan di sini bahwa pesantren itu bawa simbol Islam. Karena itu please jangan sampai mempermalukan Islam dari dalam. Manajer saya itu kan mualaf Chinese, dia tuh berambisi untuk mengislamkan keluarganya, bapaknya gitu. Tapi si bapaknya itu gak bisa dimualafkan sampai sejauh ini. Kenapa? Karena di depan toko bapaknya itu ada pesantren. Dan pesantren itu kotor, pesantren itu motornya gerung-gerung, 3an dempet, kalau berangkat gak pakai helm sambil ngerokok, bahkan anak SMP dan sebagainya. Terus si bapak itu bilang, kamu mau ngajak saya ke dalam ajaran agama Islam yang kayak gitu. Nah, kan jadi si bapaknya nggak salah dalam konteks itu. Karena apa? Karena ketika dia mau masuk ajaran agama Islam, dia mendapatkan referensi, yang referensinya itu dari pesantren-pesantren palsu itu. Jadi ketika saya mengkritik si pesantren palsu itu, jangan dibelain, malah didukung. Jadi sayanya yang dikritik, yang dimarahin, sedangkan dia yang dibelain, kan aneh gitu. Ya, jadi pesantren yang asli itu ada nggak? Ya ada, tentu saja. Pesantren Islam yang asli yang menawarkan prinsip-prinsip Islam, ajaran-ajaran Islam itu tentu saja ada. Tetapi saya hanya menegaskan bahwa pesantren yang palsu juga banyak dengan ciri-ciri dan karakteristik yang tadi. Semoga dipahami. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Beberapa waktu yang lalu saya menemukan sebuah short video di YouTube yang isinya adalah seorang Habib yang sedang menceritakan dengan gagah perkasa, dengan sangat percaya diri tentang leluhurnya, yaitu Syekh Faqih Muqaddam, yang beliau disebutkan sebagai wali yang bahkan derajatnya lebih tinggi daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi leluhurnya para Habib ini itu dikatakan, dinarasikan bahwa di dunia dia memang tidak lebih terkenal, tetapi di akhirat, di alam barzah, dia jauh lebih terkenal dan jauh lebih terpandang daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Wah, saya kaget seperti ini.
Saya bersikap bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah seorang ulama besar yang biasa-biasa saja. Kalau misalkan ada cerita bahwa dia bisa membelah lautan, dia bisa teleportasi, dia adalah wali kutub dan sebagainya, saya tidak ikut campur di situ. Saya hanya mengatakan bahwa beliau adalah orang yang sangat luar biasa taat dan soleh, sampai sejauh itu saja. Saya hanya tahu bahwa orang-orang NU khususnya di Indonesia itu sangat percaya dan sangat menghormati terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani berikut karomah-karomahnya itu. Jadi saya menjadi heran ketika ada seorang Habib yang mengaku bahwa leluhurnya, leluhur para Habib, yaitu Syekh Fakih Al-Muqaddam, itu bahkan derajat kewaliannya lebih tinggi daripada Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Karena itu adalah sebuah short video, maka itu tentu saja tidak memberikan keyakinan kepada saya. Maka saya coba cari-cari biografinya, saya cari apa di internet gitu ya, dan jumlahnya ternyata sangat sedikit Syekh Muqaddam, Syekh Fakih Al-Muqaddam itu. Tetapi sumber-sumber yang sangat sedikit itu membuat saya menjadi semakin shock, membuat saya semakin kaget gitu. Karena di situ diceritakan bahwa beliau konon pernah mengatakan bahwa derajat kewalian saya itu adalah yang tertinggi sama seperti derajat kewalian Nabi Muhammad yang paling tinggi di antara derajat nabi-nabi yang lain. Berarti ini adalah best of the bestnya para wali gitu, dan itu diungkapkan oleh dirinya sendiri gitu dalam narasi itu. Kemudian yang membuat saya kaget lagi adalah bahwa beliau pernah mengaku bahwa dirinya adalah Allah gitu. Jadi suatu kali dia itu mau beli satu dagangan dari Arab Baduy gitu, saya beli ini tetapi dengan harga yang dia maui. Kemudian si Arab Baduy tentu saja saya tidak mau, kan saya yang jual, saya yang menentukan harganya. Kemudian para pengikut Syekh Al-Muqaddam itu marah kepada si Baduy itu, "Hei Baduy, tolong jual barang kepada Syekh Fakih Al-Muqaddam ini sesuai harga yang dia inginkan, karena dia adalah wali, karena dia adalah begini dan begitu, karomahnya tinggi. Emangnya dia Allah?" "Ya, saya memang Allah," dia katakan seperti itu. Tapi dengan narasi yang sebenarnya simpang siur, ada yang pengakuan, ada yang penyangkalan, tapi dinarasikan seperti itu. Nah, jadi ada pengakuan sampai bahwa dirinya itu adalah Allah gitu. Nah, gimana ceritanya? Saya juga sebenarnya ini silahkan Baraya konfirmasi apakah pernyataan ini, kitab-kitabnya dan lain sebagainya itu benar atau tidak. Ketika saya mencoba untuk melakukan verifikasi, ternyata sumber-sumber yang dimaksud juga adalah sumber-sumber yang tidak bisa dijadikan sebagai patokan, pegangan gitu. Jadi apakah Syekh Muqaddam itu memang mengatakan seperti itu, tidak jelas. Apakah memiliki karomah yang seperti itu dan sebagainya, sumber-sumbernya juga tidak ada yang jelas. Tetapi bisa disimpulkan bahwa narasi-narasi bahwa Habib ini, Habib itu ternyata luar biasa, bahkan lebih dari Syekh Abdul Qadir Jailani dan sebagainya, itu menjadi narasi-narasi yang umum yang bisa kita lihat sekarang gitu. Bukan hanya pada perspektif historis, bukan soal Habib-Habib di masa lalu, tetapi bahkan Habib-Habib zaman sekarang pun dinarasikan begitu luar biasa, begitu keramat, begitu suci. Misalkan ada di satu tempat Habib yang, saya mohon maaf ya, Habib itu nampaknya sudah pikun atau mungkin lebih dari itu. Beliau perilakunya juga nampak tidak wajar gitu. Kemudian tidak memakai pakaian, hanya mengenakan sarung ke sana kemari, ngerokoknya juga agak aneh gitu ya. Kemudian nampaknya juga tidak melakukan ibadah-ibadah ritual yang semestinya dan sebagainya. Tetapi dia ketika ada orang yang bertemu dengannya langsung nunduk atau apa segala rupa gitu, dia sangat disucikan, bahkan diberikan sebuah singgasana yang sangat besar, sangat luar biasa gitu, dikasih kursi yang gede gitu, kursi kehormatan sebagai seorang raja gitu. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang percaya bahwa Habib yang dimaksud itu, yang nampak pikun itu adalah wali yang sangat luar biasa. Nah, apa buktinya? Yang pertama itu pertimbangannya sangat sederhana sebenarnya. Yang pertama itu adalah karena beliau itu Habib, dan yang kedua adalah karena pipisnya wangi. Air kencingnya, saya mohon maaf ya, air kencingnya itu wangi. Saya sih berpikirnya itu keluarganya sebaiknya mengantarkan orang yang dimaksud itu ke dokter, karena kalau ada pipisnya wangi atau bau manis tertentu, itu bisa aja kan gejala penyakit kronis, bisa aja itu kelainan genetik tertentu yang mengganggu jiwanya, mengganggu raganya, bisa aja itu adalah karena masalah-masalah yang sebenarnya sangat berbahaya. Jadi bukannya disucikan gara-gara itu, tetapi lebih baik diperiksakan ke dokter gitu. Tetapi malah dinarasikan bahwa Pak Habib yang agak pikun itu malah sebagai orang suci dan sebagainya, dan kemudian banyak orang yang mengalap berkah padanya gitu. Tapi lagi-lagi narasinya adalah bahwa Habib itu adalah suci dan keramat. Kemudian saya mohon maaf ya, ini ada salah satu tokoh terkemuka di Indonesia, Pak Habib Lutfi, itu bocoran videonya sempat keluar yang menyebutkan dan dia menceritakan dalam bahasa Arab. Dia katakan, tolong semuanya kepada warga-warga yang ada di sini, warga para Habib itu, jelaskan kepada masyarakat Indonesia bahwa penyebar ajaran agama Islam pertama itu adalah para Habib. Jadi
ada semacam upaya untuk mengubah alur sejarah yang kita pahami sekarang, yang penyebar agama Islam diantaranya adalah Wali Songo gitu ya, kemudian dirubah para penyebar agama Islam itu adalah para Habib yang datang dari Yaman, yang itu adalah generasi Ba'alawi dan sebagainya dan seterusnya, yang memang dipropagandakan seperti itu. Apakah ini benar atau tidak, itu hanya dari sebuah potongan video, silahkan konfirmasi dan silahkan klarifikasi. Tetapi apakah ini memang benar-benar propaganda yang masif tentang bahwa Habib itu memang harus suci, harus dimuliakan dan sebagainya. Dan kita juga mengetahui bahwa kemarin-kemarin Pak Habib Bahar bin Smith, dan juga pernah saya sampaikan di beberapa video, beliau sampai mengatakan bahwa berguru pada seorang Habib, bahkan yang paling bodoh sekalipun, itu jauh lebih mulia, jauh lebih berkah daripada berguru pada 70 ulama. Nah, ya lagi-lagi narasinya adalah bahwa para Habib itu tinggi derajatnya, karomahnya luar biasa, kemudian keramat, kemudian memberikan keberkahan dan sebagainya. Dan kadang-kadang ada selipan-selipan bahwa narasi itu juga biasanya menyinggung-nyinggung Wali Songo gitu. Misalkan Wali Songo itu adalah gelar kehabibannya diragukan, atau bahwa mereka bukan Habib, bahwa mereka bukan penyebar ajaran agama Islam pertama dan sebagainya. Kenapa ada propaganda semacam ini dan kenapa ini muncul sekarang-sekarang gitu? Atau yang saya lihat dari awal tahun 2000-an gitu. Jadi sejak zaman reformasi sampai sekarang ternyata ada propaganda-propaganda semacam itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya kemudian membaca sebuah karya ilmiah yang membuat saya menohok, kaget gitu. Jadi karya ilmiah itu isinya adalah prospek bisnis ziarah makam Wali Songo gitu. Maaf. Dan di situ ada sebuah data yang juga membuat saya kaget, bahwa ziarah Wali Songo itu adalah salah satu ziarah paling profit di Indonesia kalau memang kita mau berkecimpung di sana. Kenapa? Karena setiap tahunnya ada 12 juta orang yang melakukan ziarah ke makam para Wali Songo. Jadi muter ke makam wali ini dan sebagainya gitu. Jadi si penulis karya ilmiah itu berpikir, seandainya 12 juta orang yang datang ke makam Wali Songo itu kemudian kita kasih layanan catering atau kita kasih layanan apa, maka itu adalah prospek bisnis yang sangat luar biasa. Bayangkan 12 juta orang itu datanya tahun 2014 ya. 12 juta orang itu artinya bahkan lebih banyak daripada pengunjung di Bali setiap tahun gitu. Jadi makam para wali itu ternyata jauh lebih dihargai oleh orang-orang di Indonesia. Mungkinkah, ini mah pertanyaan ya, mungkinkah propaganda para Habib itu lebih mulia dari Wali Songo, atau bahwa dia penyebar agama Islam dengan berbagai karomahnya, dengan berbagai kesaktiannya itu sebenarnya adalah untuk mengejar target bisnis ini? Mungkinkah seperti itu? Sebab kalau dalam ajaran agama Islam, karomah-karomah seperti itu tuh tidak beradab untuk disampaikan kepada orang gitu. Jadi misalkan wali ini, karomahnya ini, tingkatannya ini dan sebagainya, itu benar-benar tidak beradab gitu untuk disampaikan. Karena apa? Karena kalaupun wali itu ada, dia tidak mengaku, dan kalaupun dia mengaku bahwa dirinya misalkan wali, maka kewaliannya hilang pada waktu itu juga. Jadi nggak mungkin saya adalah wali yang paling kutub, yang diantara wali yang lain. Nggak mungkin ada yang seperti itu dalam ajaran agama Islam gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang mengherankan. Makanya ada sebuah kesimpulan yang lain, atau kemungkinan yang lain, atau pertanyaan yang lain. Apakah ini gara-gara bisnis? Dan kalau memang ini adalah gara-gara bisnis, mari kita simak ada beberapa indikasi kuat. Silakan dikonfirmasi, saya tidak mengklaim, saya tidak mengambil kesimpulan, silakan dikonfirmasi. Di Jakarta Selatan itu adalah sebuah makam Habib Kuncung. Ribuan orang datang setiap tahun ke makam itu karena dianggap keramat. Bahkan ada orang yang sampai datang ke sana dan mengatakan, ya kami kan orang yang tidak suci, banyak dosa, tapi kalau misalkan Habib ini, itu kan derajatnya sudah dekat dengan Allah, tidak ada satupun dosa yang menempel pada dirinya. Jadi kami berdoa atas perantaraan beliau, kan mengatakan seperti itu. Yang luar biasanya adalah bahwa tidak pernah ada biografi tentang Habib Kuncung, baik biografi yang dituliskan oleh orang lain maupun autobiografi yang ditulis oleh dirinya sendiri. Jadi bagaimana kehidupannya kita tidak mengetahui. Apakah beliau memang orang-orang suci, kita juga tidak mengetahui. Apakah beliau adalah orang yang sakti dan sebagainya, tidak diketahui. Tetapi banyak cerita bahwa beliau bisa terbang, beliau bisa teleportasi, beliau punya banyak karomah, ada kuburan yang tidak bisa dipindahkan, apa segala rupa, ada banyak cerita seperti itu. Tetapi semuanya katanya tidak berdasarkan catatan historis atau apapun. Walaupun seperti itu, jamaahnya datang. Jadi jamaah datang ke sana berziarah hanya karena katanya di situ memang begitu. Dan luar biasanya apa? Ya tentu saja di situ ada infak. Apakah ini yang sebenarnya melatar belakangi propaganda para Habib itu, atau cerita yang lain?
makam Mbah Priuk di Jakarta Utara. Kita mengetahui bahwa makam itu keramat, ribuan orang datang ke sana setiap tahunnya. Bahkan pernah ada konflik dengan aparat setempat ketika makam itu akan digusur atau dipindahkan dan sebagainya. Kan begitu, FPI pada waktu itu juga turun tangan untuk bisa menyelamatkan makam itu. Ternyata ketahuan bahwa makam itu palsu. Makam Mbah Priuk yang sesungguhnya sudah dipindahkan karena dulunya sangat tidak terawat, tidak ada yang mau ngurusnya, karena itu dipindahkan ke tempat yang lain. Nah, sedangkan yang sekarang jadi tempat berziarah orang banyak itu kosong, nggak ada apa-apanya, cuman batu nisan yang ditempatkan belakangan gitu. Nah, tetapi walaupun sudah ditempatkan belakangan dan itu terbukti tidak ada jenazahnya, tidak ada apapun di situ, tetapi orang-orang berziarah datang ke sana, lagi-lagi dengan infak yang luar biasa gitu. Nah, pada akhirnya juga kemarin-kemarin dari penyelidikannya mulai tahun 2010 sampai kemarin, termasuk juga melibatkan MUI, ternyata banyak di Indonesia itu makam-makam Habib palsu. Jadi kalau misalkan kita lagi butuh duit nih, saya mohon maaf ya, kita lagi butuh duit, kita pesan ke tukang bikin batu nisan, Habib Anu bin Anu bin Anu bin Anu, tempelkan di tempat kosong, maka dalam kurang dari 1 tahun pasti akan mulai diziarahi, dan kita tinggal nempelin kotak kenceleng di situ, maka kotak kencelengnya pasti langsung penuh di situ. Jadi kita nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah usaha apa-apa, tinggal meninggalkan aja di situ gitu. Ada kejadian seperti itu dan itu dikonfirmasi oleh pihak MUI. Ada juga lahan sengketa. Jadi lahan ini disengketakan dan mau disita oleh pemerintah atau oleh negara atau oleh siapa lah gitu ya. Nah, karena takut disita, maka di situ dikasih makam. Jadi makamnya dadakan dan itu adalah makam Habib Anu dan sebagainya gitu. Jadi nama Habib itu ternyata benar-benar menjual, ternyata benar-benar kuat dan bisa aja dijadikan bisnis. Saya tidak mengatakan semua Habib seperti itu, dan ini sekali lagi bukan sebuah kesimpulan, ini pertanyaan. Apakah itu semua nyata? Apakah kesimpulan bahwa upaya propaganda untuk menyebut Habib ini sangat luar biasa, Habib ini sangat jagoan, Habib ini sangat keramat, Habib ini sangat suci dan sebagainya terkait dengan bisnis makam-makam palsu itu? Karena harus digarisbawahi, di negara-negara Timur Tengah, pusat wilayah Islam atau wilayah Asia Selatan atau di Turki atau wilayah Afrika Utara yang menjadi basis orang-orang Islam, tidak ada Habib itu diistimewakan sampai derajatnya luar biasa kayak gini gitu, sampai kakinya dicium, itu cuma ada di Indonesia gitu. Dan itu yaitu gara-gara ada upaya propaganda secara sistematis untuk menjelaskan bahwa para Habib itu memang memiliki kemuliaan yang sangat lebih di Indonesia. Bahkan kemarin ada sengketa lahan makam atau sengketa makam sebenarnya. Jadi kan Habib Lutfi itu mengatakan bahwa anak menantu dari Sri Sultan Hamengkubuwono II itu adalah seorang Habib. Dalam sejarahnya yang menantunya itu bukan Habib, yang menantunya itu adalah Sumodiningrat. Tetapi Sumodiningrat itu kemudian diklaim bahwa itu adalah Habib dan makamnya itu ada di Semarang. Nah, catatan sejarah menyebutkan bahwa makamnya itu ada di Jogja, sekitaran Jogja, dan bukan Habib, tetapi dikatakan bahwa itu adalah Habib. Jadi banyak orang yang akhirnya berziarah ke makam untuk menziarahi seorang yang konon adalah seorang Habib yang namanya adalah Sumodiningrat dan dia adalah menantu dari Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ini polemik, ini muncul. Jadi perdebatannya sekarang menjadi hebat. Jangan-jangan ini klaim makam palsu juga karena diziarahi banyak orang, padahal catatan sejarah menyebut bahwa makam aslinya ada di tempat yang lain. Nah, ini makanya sekarang Pak Habib Lutfi, maaf, silahkan klarifikasi, silahkan konfirmasi karena umat membutuhkan penjelasan ini. Jadi makam yang benar itu di mana? Karena makam yang satu itu kemudian diziarahi oleh banyak orang dan lumayan juga di situ infaknya gitu. Ya jangan-jangan seperti itu, ada indikasi-indikasi ke arah sana gitu. Makanya harus digarisbawahi kembali, ada semacam narasi yang menjelaskan bahwa propaganda para Habib itu harus suci, harus tulus, harus bersih dan sebagainya itu sebenarnya adalah ladang bisnis, diantaranya adalah ladang bisnis makam untuk ziarah. Apakah itu benar atau tidak, silakan klarifikasi karena sudah banyak makam-makam palsu dari Habib yang ketahuan. Kalau misalkan memang ternyata dari Habibnya tidak seperti itu, ya silahkan yang ini ikut membantu untuk membersihkan Habib-Habib palsu dan makam-makam palsu itu gitu. Tapi kemarin juga sebenarnya ada sesuatu yang sangat miris yang membuat saya tidak berani berucap lebih lagi gitu. Makanya di video ini saya tidak berani menyimpulkan gitu. Saya hanya bertanya gitu. Jadi kemarin itu, maaf ya, saya cengengesan tuh karena lucu. Jadi kemarin di akhir tahun 2022 dan awal tahun sampai pertengahan tahun 2023 itu ada sebuah kasus yang sangat lucu.
Ada sebuah warung milik dari Pak Wahyu. Pak Wahyu itu adalah seorang yang bapak-bapak punya anak 2 dan punya warung, dan warung itu berjualan di sekitar Yayasan Habib Anu gitu. Nah, warung itu ya sama seperti warung yang lain, itu menjadi tempat belanja warga sekitar. Tapi tak lama kemudian muncullah sebuah spanduk yang besar di situ. Dilarang keras membeli barang-barang kebutuhan pokok di warung atau di toko selain yang dinaungi oleh Yayasan Habib itu gitu. Akhirnya apa? Omset penjualan di warung Pak Wahyu itu turun drastis sampai hanya 1/8-nya saja dari omset yang biasanya. Karena apa? Karena dilarang keras membeli barang-barang kebutuhan pokok. Apa, Meng? Dilarang membeli kebutuhan pokok selain di warung yayasan itu. Nah, gitu kan. Akhirnya Pak Wahyu itu bingung. Dia ngomong ke Pak RT, ke Pak RW, "Pak, tolong dong, ini ada spanduk gini, saya jadi nggak laku bisnisnya, usahanya." Nah, si Pak RT dan Pak RW-nya nggak berani bertindak. Karena apa? Karena melawan Habib. Nanti kan karomahnya kena sama kita, nanti kita jadi kena kaya gimana-gimana. Itu kan keturunan Nabi, itu suci dan sebagainya. Jadi tidak boleh diganggu-gugat. Nah, kan akhirnya bingung. Akhirnya si Pak Wahyu itu curhat di TikTok, di video spanduknya itu, dan kemudian dikeluarkan hadis, sebaik-baiknya orang adalah yang paling bermanfaat, gitu doang, nggak ada narasi yang lain, cuman gitu doang. Tapi langsung Yayasan Pak Habib itu marah-marah dan kemudian mendatangi rumahnya, memaksanya untuk minta maaf dan menghapus video itu. Videonya dihapus, Pak Wahyunya sudah minta maaf, tapi tak berapa lama kemudian polisi datang ke rumahnya untuk memenjarakannya karena ujaran kebencian. Jadi dipenjaralah. Jadi polisi juga udah nggak berani apa-apa, langsung gercep aja, langsung tangkap, jadikan tersangka dan langsung dipidana masuk ke dalam penjara gitu. Karena ujaran kebencian, karena telah memviralkan spanduk itu yang sebenarnya sudah dihapus dan tidak ada ujaran kebencian juga di sana gitu. Nah, jadi bisnisnya kenapa seperti itu? Karena toko itu berarti mengganggu bisnisnya warung-warung yayasan dari Pak Habib itu gitu. Jadi ini sudah masuk kategori monopoli, tetapi ya karena orang kecil, rakyat jelata, ya tidak bisa apa-apa ngelawan Habib itu gitu. Ya sama seperti saya, kalau misalkan saya bikin video ini, jangan-jangan video saya juga di take down karena karena Habib Karomah apa dan sebagainya, saya juga nggak tahu. Makanya daripada seperti itu saya bertanya, bukan mengambil kesimpulan. Gitu ya. Dan kalau misalkan Baraya mau konfirmasi langsung gitu ya, tapi Baraya tidak memiliki akses, ya udah jalan yang paling dekatnya sih sebenarnya sederhana. Baraya ikutin aja pengajian-pengajian para Habib di sekitar rumah Baraya yang biasanya ada gitu. Nah, kata teman saya, bukan kata saya, kata teman saya di situ itu suka kalau ikut pengajian di situ tuh harus beli tasbih sekian dari yayasan itu, harus beli kopea, harus beli sorban sekian dari yayasan itu. Kemudian harus ikut ziarah kubur yang harganya sekian, memang sudah ada tarif-tarifnya apa segala rupa gitu. Dan mau peci, mau tasbih, mau apa tidak boleh beli di tempat yang lain kecuali harus beli di tempat itu gitu. Nah, apakah itu benar atau tidak? Kalau memang benar, itu benar-benar kejahatan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena propaganda bahwa Habib itu suci dan sebagainya, yang itu sebenarnya agak menyimpang dari ajaran Islam, kemudian itu digunakan untuk meraup keuntungan, bikin makam palsu untuk dapat infak, bikin bisnis apa segala rupa kayak gitu. Nah, kalau sudah seperti itu kalau benar ya. Tapi kalau memang benar-benar seperti itu, apa tindakan yang harus kita lakukan? Apakah kita memberangus para Habib? Oh, jangan. Nanti karomahnya malah takut kena sama kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, sadarkan masyarakat, berikan penjelasan kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya. Tapi pada bagian itu agak sulit sih, karena di Indonesia tuh masyarakat kita tuh sangat mudah percaya pada sesuatu gitu. Bahkan setiap tahun dibohongin sama partai politik, tetap aja nyoblos lagi gitu. Pas pemilu, nggak tahu gimana ceritanya. Di Indonesia tuh sinetron azab tuh terkenal gitu. Penonton ibu-ibu, bapak-bapaknya tuh banyak yang seperti itu gitu. Jadi dengan mudahnya masyarakat percaya pada hal yang seperti itu, ya agak sulit juga sih. Ditambah lagi masyarakat itu pada hal-hal yang seperti itu mudah percaya, tapi ketika dijelaskan tentang sains, dijelaskan tentang ilmu pengetahuan, mereka akan berujar, ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu duniawi itu kan relatif. Ya aduh, jadi susah juga. Ya, daripada pusing-pusing, saya hentikan pertemuan video kali ini. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.